kita praktekkan itu adalah semua latihan yang mungkin dilakukan atau diberikan untuk pasien stroke ya. Tapi kalau nanti Anda berada di rumah sakit dan kemudian Anda menangani pasien stroke fase awal sampai pasien ini pulang, maka yang dilakukan adalah semua yang masih dibantu ya. Semua latihan-latihan yang masih perlu dibantu, seperti latihan dalam posisi tidur telentang, paling kita hanya memberikan passive movement. Kita memiringkan ya kita bantu miringkan, kita membangunkan ya kita bantu membangunkan nanti ya. Kalau Anda di rumah sakit, jadi yang partisipasi pasien lebih aktif itu mungkin belum Anda lakukan. Nah, partisipasi yang lebih aktif itu nanti kemungkinan Anda lakukan saat home visit atau saat pasien stroke ini rawat jalan ya, berkunjung ke unit rawat jalan fisioterapi. Maka kemudian latihan-latihan yang lebih mengaktifkan pasien. Tapi kalau Anda berada di rumah sakit nanti dan Anda bekerja di bangsal, yang Anda lakukan adalah semuanya yang masih serba dibantu. Tapi kan saya tidak bisa menyampaikan seperti itu karena nanti bolak-balik ya. Sehingga yang saya lakukan adalah semua latihan yang bisa dilakukan pada posisi tidur, semua yang bisa dilakukan pada posisi duduk dan seterusnya. Tapi nanti akan sesuai kebutuhan. Bahkan nanti yang akan kita praktekkan seperti latihan dengan stepper atau latihan berjalan dengan ini, itu mungkin juga Anda tidak melatihkan. Kenapa? Karena pasien akan melakukannya sendiri di rumah ya. Biasanya kalau sudah bisa berjalan pakai ini tripod begitu, itu sudah nggak manggil fisioterapi lagi atau nggak datang ke rumah sakit lagi, merasa sudah bisa, merasa sudah baik, tinggal kemudian melatih sendiri di rumah. Tapi kan tidak boleh ya, saya tidak mengajarkan itu ya. Jadi tetap ya bagaimana optimalisasinya ya. Bahkan nanti sampai latihan berjalan itu dengan berbagai variasi, bahkan kalau perlu itu berlari misalnya. Pasien stroke yang sudah bisa berlari itu nggak ada yang manggil fisioterapi, sudah merasa sembuh ya, seperti itu. Sehingga jangan sampai Anda berpikiran dulu waktu kuliah diberikan latihan ini kok saya waktu praktek nggak pernah memperagakannya atau mempraktekannya. Ya itu tadi ya, seperti itu. Jarang ya fisioterapi pasien itu sampai detail. Kenapa? Mungkin karena masalah biaya. BPJS juga bilangnya begitu ya. Apabila sudah bisa aktivitas fungsional maka kemudian BPJS berhenti kan, seperti itu. Sehingga untuk sampai detailnya, sampai maksimalnya biasanya kemudian terputus. Oke, bagaimana kita mendudukkan pasien? Ya, mendudukkan pasien. Nah, sebelum mendudukkan, kita praktekkan adalah bagaimana kita menggeser pasien ya. Karena waktu mau kita dudukkan, kalau pasiennya misalnya tidurnya terlalu mepet ke sini, nah begitu kita dudukkan pasien bisa terjatuh karena tempat duduknya menjadi sempit, sehingga kita harus geser ke sana misalnya. Maka kemudian kita geser seperti ini berbagian tubuh. Kita minta angkat kepalanya, kemudian kita angkat di sini, kemudian kita dorong di sini, dan kita lakukan bladder antara mengangkat dan menurun. Begitu juga misalnya Anda mau mengembalikan ke sini, itu kebalikannya, angkat kepalanya, ini kita angkat, kita geser seperti ini. Angkat kepalanya. Nah, kemudian terakhir
yang di sini. Ini juga sama, ini diangkat kemudian didorong ke sana. Nah, itu juga kalau Anda menggerakkan ke sini, caranya seperti itu. Nah, setelah ruangannya cukup seperti ini, baru kemudian kita dudukkan. Nah, kalau pasiennya belum bisa sama sekali, perlu bantuan penuh, ya kita lakukan bantuan penuh. Ya, selalu ingat ya, yang saya katakan, bahwa kalau pasien itu sudah bisa melakukannya, maka kita harus minta pasien untuk aktif melakukannya. Ya, jangan sampai pasien sudah bisa melakukannya, masih kita bantu. Artinya apa? Kita tidak melatih pada kemampuan pasien yang tertinggi. Ya, bahkan ada yang mengatakan mundur. Kalau pasiennya sudah bisa sendiri, latihannya kemudian hanya passive movement dibantu, itu mundur. Padahal kita menginginkan pasien ini untuk selalu meningkat. Ya, selalu meningkat. Oke. Tapi kalau memang belum bisa, ya harus kita bantu. Oh ya, ini nggak boleh ya, pasien yang masih tiduran langsung didudukkan. Dia sudah harus punya pengalaman tegak dulu. Ya. Mungkin dengan cara bantalnya ditinggikan, mungkin dengan cara bednya diputar supaya kemudian tegak, begitu ya. Jadi sebelum duduk itu sudah harus ada pengalaman seperti itu. Karena kalau belum pernah duduk, dari tiduran langsung didudukkan, ya bisa saja pasiennya kemudian pusing, ya, bisa saja kemudian pingsan, ya. Oke. Apalagi pasien stroke ya, pasien stroke itu kan harus hati-hati dengan aliran darah yang menuju ke otak. Kalau pasien ischemik itu adalah harus baik alirannya yang menuju ke otak. Kalau pasien stroke, perdarahan dengan hipertensi, maka kemudian jangan sampai perubahan posisi itu mengakibatkan aliran darah ke otak meningkat dengan drastis, kan begitu. Jadi harus hati-hati. Ini kita lakukan seperti ini. Kalau kita bantu penuh ya, tangan boleh di sini kalau nggak nyampe, tapi kalau Anda tinggi, tangan Anda boleh seperti ini ya. Mungkin lebih gampang yang seperti ini untuk menaikkan, tapi di sini juga bisa. Kita suruh mengangkat kepalanya, terus kemudian kita angkat dan kita geser pada saat yang berbarengan. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Gerakan kembalinya juga sama ya, kita pegang seperti ini, kemudian kita angkat dan kita geser seperti ini. Nah, ini kalau masih butuh bantuan penuh, gampang ini. Angkat kepalanya, 1, 2, 3. Dan ini bisa Anda lakukan pada semua pasien ya, semua kasus, semua pasien yang perlu bantuan untuk duduk. Oke, kembali. Nah, kalau kemudian partisipasi pasien itu sudah ada, maka kemudian kita minta pasien untuk aktif. Ya. Nah, cara yang kita ajarkan yang seperti apa? Apakah kita suruh bangun long sitting seperti ini, terus kemudian menggeser kakinya turun? Nah, pada pasien stroke ini tidak kita lakukan ya. Jadi bangun long sitting seperti ini tidak kita lakukan ya, karena kemungkinan itu akan berat untuk pasien. Otot-otot perut pasien stroke itu biasanya menjadi lebih lemah, dan juga ada perubahan drastis ya pada kepalanya. Nah, sehingga ini kita tidak ajarkan di sini. Dan juga long sitting itu juga bukan bangun yang fungsional.
Ya, kalau Anda tidur mau bangun dan beraktivitas, coba Anda ingat-ingat apakah Anda melakukannya dengan long sitting lebih dulu di bed. Ya, kan tidak. Biasanya kemudian bangunnya langsung posisi duduk, bahkan langsung duduk ke berdiri langsung. Ya, sehingga kita tidak mengajarkan duduk long sitting. Nah, sehingga bagaimana? Yaitu langsung bangun ke posisi duduk dengan cara yang mungkin paling benar, mungkin paling efektif, ya, mungkin paling mudah. Karena pasien stroke itu adalah biasanya lansia dan kemudian ada kelemahan separuh badan. Nah, sehingga kita mengajarkan cara yang ini paling efisien, paling mudah, paling benar. Yaitu caranya seperti apa? Miring dulu. Ya, miring dulu. Nah, ini juga sama. Misalnya ini suruh miring, ini terlalu mepet sehingga harus kita geser dulu. Kalau bisa aktif, ya kita suruh aktif. Tapi kalau mengalami kesulitan, ya kita bantu. Ya, seperti ini tadi. Nah, terus kemudian kita miringkan. Bagaimana memiringkannya? Seperti kemarin waktu kita membahas tentang positioning dan change posisi, ya, masih ingat? Untuk mencegah spastisitas dan mencegah dikubitus, kita melakukan change posisi tiap 2 jam, dan posisinya itu kita positioningkan anti spastik. Ya. Nah, caranya kalau masih perlu bantuan, maka kemudian seperti ini saja, angkat kepalanya, kemudian kita miring. Pak, dari tadi kok suruh mengangkat kepala. Kalau pasiennya nggak bisa mengangkat kepala, gimana Pak? Harus bisa, ya. Karena pasien stroke itu biasanya, ya, untuk otot-otot terang itu biasanya tidak seperti ekstremitas yang bisa lumpuh total gitu, ya. Otot-otot terang termasuk otot leher itu biasanya tidak pernah lumpuh total. Ya, kenapa? Karena ada inervasi dari otak itu bilateral. Harusnya di sini lumpuh sama dengan ekstremitas di sini sama ekstremitas bawah. Tapi ada sebagian inervasi sesisi. Jadi otak yang di sini kan yang mengalami kerusakan, ya, sehingga di sini lumpuh. Tapi ada sebagian inervasi dari otak sebelah kiri yang menuju ke tubuh sebelah kiri, sehingga tidak lumpuh total. Dan mengangkat kepala itu menjadi dasar. Kalau Anda ingat tumbuh kembang anak, ya, maka gerakan itu dimulai dari kontrol kepala. Sehingga ini ya harus kita aktifkan. Ya, kontrol kepala harus kita aktifkan. Jadi mengangkat kepala, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan itu harus diaktifkan. Ya, sehingga kemudian ini tadi kita suruh untuk angkat kepala. Mestinya bisa. Ya. Mestinya bisa. Kalau pasiennya nggak bisa, itu bukan karena nggak bisa, ya, tapi nggak mau, atau mungkin belum tahu caranya, atau mungkin juga sedang depresi, khawatir dengan dirinya, khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan keluarganya dan sebagainya. Ya. Jadi Anda motivasi, Anda aktifkan bagaimana pasien bisa berpartisipasi. Jadi miringnya cukup seperti ini. Atau kalau Anda melatih untuk miring, ya, melatih untuk miring, maka kemudian miringnya itu adalah melatihnya seperti ini. Jangan sampai Anda berikan tangan seperti ini dan kemudian pasien memegangnya seperti ini. Jadi tangan Anda digenggam oleh pasien seperti ini, ya. Terus kemudian disuruh miring, dia menarik tangan Anda karena digenggam seperti ini, terus kemudian ditarik. Coba miring Mas dengan cara menarik tangan saya. Nah, seperti itu.
lagi, yang kuat lebih kuat lagi, terus miring. Ya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena waktu Anda menarik, coba tarik mas. Yang aktif otot yang mana? Apakah yang di sini? Apakah yang di sini? Coba lakukan lagi. Jadi Anda melatih pasien stroke itu harus menganalisis biomekanikanya. Tidak sekedar bisa melakukan aktivitas, tapi bisa melakukan aktivitas dengan benar, dengan gerakan yang benar. Karena pasien stroke itu gerakannya bisa salah. Kenapa? Karena pasien mengalami yang disebut dengan apraksia. Jadi dia kesulitan untuk menggabungkan berbagai stimulus menjadi suatu gerakan yang benar. Pasien sudah berusaha benar, pasien sudah berusaha keras, tapi gerakannya mungkin tidak terjadi karena gerakannya salah. Jadi jangan Anda selalu kalau ditanya kenapa ini nggak bisa miring, kenapa ini nggak bisa duduk dengan tegak, kenapa ini nggak bisa berjalan. Jangan sampai analisis Anda atau jawaban Anda itu selalu karena lumpur separuh ini, karena ada spastik, ya, karena ada gangguan keseimbangan. Kalau jawaban Anda hanya seperti itu, mungkin pernah saya katakan kemarin ya, itu nggak ada beda dengan orang awam. Karena orang awam juga akan menjawab sama. Ya, kenapa ini nggak bisa? Ya nggak bisa, ini mati separuh. Ya nggak bisa, wong ini gerakannya kaku seperti ini. Hanya istilahnya istilah orang awam ya. Kalau Anda menjawabnya karena spastik, ya karena hemiplegia, ya kan sama sebetulnya. Orang awam menjawabnya karena mati separuh, karena gerakannya ini kaku. Ya. Kalau jawaban Anda seperti itu kurang benar. Jawaban Anda sama dengan orang awam. Terus jawabannya yang benar gimana Pak? Mestinya Anda harus menjelaskan ini tidak terjadi gerakan karena harusnya otot ini berkontraksi, ya. Tapi otot-otot ini pada pasien stroke itu tidak aktif atau hipoaktif. Ya, misalnya begitu. Sehingga kemudian Anda punya pintu masuk, bahwa berarti otot-otot ini yang hipoaktif harus saya tingkatkan tonusnya. Oh, karena ada spastisitas. Oh, berarti otot-otot yang spastik, yaitu daerah di sini, ini saya turunkan spastisitasnya supaya bisa melakukan. Ya. Jadi jawabannya tidak tidak besarnya saja, tapi harus detail. Jadi beda ya, Anda melatih pasien stroke itu dengan melatih pasien yang lanjut usia, yang kondisinya menurun semua karena lanjut usia, karena posisinya tiduran terus, nggak ada masalah di otaknya. Maka Anda prinsipnya adalah pokoknya dilatih bergerak, pokoknya dilatih fungsional, pokoknya diulang-ulang agar dia menjadi kuat kembali, kan seperti itu. Tapi kalau pasien stroke tidak sesederhana itu, ya, karena dia ada berbagai gangguan yang kemudian mengakibatkan kesulitan bergerak. Tidak sekedar dilatih supaya lebih kuat, dilatih supaya bisa ini kembali, enggak sekedar itu. Jadi seperti ini tadi, ya. Kalau Anda memperbolehkan pasien memegang tangan Anda dan kemudian tangan Anda ditarik oleh pasien dengan kuat untuk miring, ya, nah seperti ini, maka kemudian yang aktif otot apa Mas sudah dirasakan? Otot sini, otot fleksor sikunya. Padahal Anda tahu fleksor siku ini adalah potensial terjadi spastik yang polanya begini. Jadi kalau Anda memperbolehkan pasien menarik, itu akan memprovokasi spastisitasnya dan tidak melatih
grup ekstensornya. Nah, ekstensornya akan semakin lemah, di sini semakin spastik. Ya, karena satu otot berkontraksi diikuti relaksasi antagonisnya. Prinsip biomekaniknya kan begitu. Terus pada waktu ini ditarik lagi, maka kemudian yang terjadi nanti adalah seperti ini. Grup otot ekstensor terangnya yang aktif. Padahal orang miring itu adalah ingin menggerakkan seperti ini. Mestinya otot-otot perutnya yang aktif. Tapi kemudian dia menarik seperti ini, terus badannya jadi seperti ini. Itu bukan reaksi yang kita kehendaki. Jadi pasiennya nanti akan menarik dengan kuat, Anda juga ditarik pasien dan kemudian melawannya dengan kuat, tapi gerakan tidak terjadi, mungkin gerakan miringnya tidak terjadi. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberi tangan seperti ini, kemudian kita minta pasiennya untuk mendorong. Ya, dorong tangan saya. Terus lebih kuat lagi, angkat kepalanya. Iya, putar badannya, angkat kepalanya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pada waktu ini dorong tangan saya. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, lebih kuat. Ayo, lebih kuat. Ya. Maka yang aktif adalah otot ekstensornya di sini. Ya. Jadi Anda mengaktifkan otot antagonis dari yang spastik. Kalau otot di sini berkontraksi, di sini akan relaksasi. Ya, jadi Anda kalau latihan miringnya itu mendorong seperti ini, Anda juga sudah menurunkan spastisitasnya. Kemudian pada waktu Anda minta pasien untuk mendorong seperti ini, angkat kepalanya, mengaktifkan otot-otot perutnya, ya, bukan erector spine-nya. Ya, jadi seperti itu. Kita lakukan analisis seperti itu. Jadi tidak sekedar melatih miring. Mungkin kalau Anda sekedar melatih miring, nanti akhirnya bisa miring dengan cara yang salah, ya. Padahal kalau cara yang salah itu akan mengaktifkan pola sinergis, ya. Jadi nanti dia bisa dengan cara yang salah, dan kemudian tenaga yang dikeluarkan juga harus cukup besar, ya. Jadi tidak efektif, tidak benar, ya. Begitu juga kakinya. Seringkali dia kalau disuruh sendiri, dia untuk miring, dia akan mendorong kakinya seperti ini. Dorong kakinya untuk miring. Jadi dorong, tekan ke bawah. Nah, terus kemudian miring. Nah, dia akan mengaktifkan erektornya lagi waktu dia mendorong kakinya ke bawah. Ini juga tidak kita inginkan. Sehingga yang kita lakukan justru adalah angkat kakinya seperti ini. Begitu dia mengangkat, mengaktifkan otot perutnya. Bahkan kalau kita kombinasi dengan di sini, maka kemudian angkat kepalanya, dorong tangan saya, kemudian putar seluruh tubuhnya untuk miring. Mungkin seperti itu. Tapi jangan Anda lakukan melatih seperti ini sampai kemudian bisa miring dengan benar seperti ini, yang mungkin baru bisa dilakukan oleh pasien setelah 2-3 hari latihan, atau mungkin bahkan seminggu. Nah, Pak, ini miring sendirinya belum bisa, maka belum saya latih duduk. Nah, itu salah. Ya, salah. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin pasien ini segera pulang. Ya, segera pulang. Dan pulang itu sebaiknya sudah bisa berdiri. Tapi sudah bisa berdiri itu bukan berarti mandiri dengan baik loh. Bukan. Tapi dibantu sampai bisa berdiri. Nah, itu baru boleh pulang. Nah, kalau Anda melatih miring-miring seperti ini sampai 3 hari, karena Anda berprinsip sebelum miringnya bagus maka belum saya latih duduk. Nah, itu salah. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau Anda di rumah sakit fase akut,
mungkin Anda melatih pasien yang semuanya serba dibantu. Miringnya ya dibantu, bangun posisi duduknya ya dibantu. Yang benar-benar latihan seperti ini itu mungkin nanti kalau pasien sudah di rumah. Dan mungkin menjadi tidak pernah dilakukan, karena tidak semua pasien stroke itu kemudian bisa mampu untuk mengundang fisioterapi ke rumah. Ya. Sehingga Anda mengatakan, saya nggak pernah melakukan itu, Pak. Biasanya kalau miring ya sudah, saya miringkan dibantu. Ya. Oke. Nah, sekarang pasien sudah posisi miring. Kita akan mendudukkan pasien. Yang pertama kita lakukan adalah menurunkan kaki pasien ini keluar dari bed. Kalau pasiennya bisa, ya kita suruh aktif. Ya misalnya kaki yang sakit yang ada di bawah, ya kemudian membawanya dengan kaki yang sehat. Nah seperti ini untuk diturunkan ke bawah. Kalau kaki yang sehat yang ada di bawah, ya kemudian posisinya seperti ini untuk diturunkan ke bawah. Keluar dari bed, ya. Dan setelah itu kemudian sejajar lagi. Ya. Kenapa harus keluar dari bed? Ya kalau masih di atas ya nggak bisa duduk di tepi bed, Pak. Ya. Tapi ini ada fungsi yang lain, yaitu efek pengungkit, ya. Kalau di sini kemudian turun menggantung seperti ini, maka gravitasi akan menariknya, maka kemudian ini akan turun ke bawah dan ini akan naik ke atas lebih mudah. Ya, jadi ini kita turunkan seperti ini, keluar dari bed. Kalau masih berada di sini, lututnya masih di atas, misalnya seperti ini belum benar, ya. Harus lututnya ya berada di luar bed sehingga nanti bisa bangun posisi duduk. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau masih perlu bantuan atau bantuannya sudah minimal, partisipasi pasien sudah lebih aktif. Nah, itu agak berbeda-beda. Jadi kalau masih perlu bantuan, maka kemudian kita dudukkan dengan cara seperti ini, ya. Anda mungkin bisa pegang baunya seperti ini, ya, tidak dipegang lehernya. Ya, kalau lehernya masih lemah, maka yang Anda lakukan adalah pegang baunya seperti ini. Anda minta pasien untuk meletakkan kepalanya di lengan bawah fisioterapi. Terus yang paling penting di sini. Jadi bukan ini ya yang ditarik, apalagi kemudian lehernya yang ditarik begini atau kepalanya, tidak boleh. Yang penting adalah yang di sini, ya. Ini kita lakukan seperti ini, kita dorong ke sana dan ke bawah, sehingga efeknya seperti mengungkit. Nah, seperti ini. Yang di sini hanya mengikuti aja. Jadi jangan ini yang ditarik, ya, karena bisa nggak nyaman pasiennya di lehernya. Ya, itu kalau masih perlu bantuan penuh. Tapi kalau sudah semakin bisa, maka kita minta pasien untuk partisipasi aktif. Ya. Caranya seperti apa? Mungkin miring ke sana, Mas, supaya bisa dilihat oleh teman-temannya. Ya, kakinya keluar dari bed. Ini agak maju. Nah, kalau ini pasiennya kurang maju atau kurang mundur, Anda juga nggak usah ragu-ragu. Anda masukkan tangan Anda satu ke bawah, kemudian tangan yang satu ke sini, Anda geser, ya. Oke. Nah, ini misalnya sudah maju. Maka kemudian ini kenapa saya hadapkan ke sana supaya Anda bisa melihat, ya. Bukan fisioterapinya dari belakang, bukan. Fisioterapi harus selalu dari depan, ya. Kalau dari belakang, pasiennya mungkin akan menjadi khawatir, pasien akan takut terjatuh dan seterusnya. Dan dia juga tidak tahu ini fisioterapinya ada di mana karena dia nggak melihatnya. Kalau dia khawatir, takut seperti itu, maka kemudian gerakan itu tidak terjadi, ataupun dia menjadi pola sinergisnya muncul, plastisitasnya meningkat, ya.
kalau pasien takut. Jadi Anda harus di depan. Tapi saya meragakan ini supaya Anda bisa melihat. Jadi jangan perbolehkan pasien itu kemudian memegang bed seperti ini, ya, dan kemudian menariknya untuk bangun. Ya, tidak bisa. Kalau ini yang melakukan Anda bisa, Anda melakukan dengan cara apapun, orang normal itu bisa. Tapi bagi pasien, begitu dia menarik bednya untuk bangun, tarik mas, maka kemudian ini menjadi kenceng. Ini menjadi seperti sebatang besi yang di sini yang memblokir gerakan bangun. Ya, jadi gerakan bangunnya tidak terjadi. Jadi pasien sudah mengeluarkan tenaga besar untuk menarik bednya, tapi dia nggak bisa bangun. Sampai segitunya Pak, pasien stroke itu lupa atau tidak tahu pola gerak yang normal. Iya, ya sampai segitunya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah meminta pasien untuk mendorong bed, ya, bukan menarik, tapi mendorong bed di sini. Kemudian yang di bawah, entah ini yang sehat atau yang sakit, ya, fungsinya sama seperti ini. Hanya saja mungkin yang sakit itu fungsinya menjadi lebih lemah gitu ya. Tapi fungsinya secara umum harus seperti ini. Yang di atas nanti mendorong telapak tangannya di sini, yang di bawah nanti mendorong dengan lengan atas dan sikunya, bertumbuh pada lengan atas dan sikunya. Nah, sehingga yang dilakukan gerakannya adalah angkat kepalanya, kemudian dorong tangannya, angkat badannya di sini, terus dorong, kemudian bangun. Nah, gerakan kembalinya juga sama dengan sekuensis yang berkebalikan. Jadi kita minta pasien untuk miringkan tubuhnya, kemudian taruh sikunya, kemudian taruh tangannya, ya, kemudian turunkan tubuhnya pelan-pelan. Lagi, angkat kepalanya, dorong tangannya, bangun. Miringkan tubuhnya, taruh sikunya, taruh tangannya yang di sini, kemudian turunkan badannya pelan-pelan. Kemudian kakinya naikkan ke atas. Ya, kaki yang sehat membawa kaki yang sakit. Ya, setelah itu kemudian tidur bangun. Oke, miring ke sini sekarang. Nah, caranya seperti itu ya, tumpuan-tumpuannya. Nah, kalau kita melakukannya akan seperti ini. Nah, seperti ini kurang maju ya. Maka kemudian tangan Anda masuk, geser. Nah, setelah itu kemudian kita minta tadi ya, dorong tangannya di sini, dorong sikunya yang di bawah. Walaupun pasien sudah ada partisipasi aktif, Anda melakukannya, pegangannya tetap sama seperti ini. Tapi kemudian hanya mengikuti pasien, tidak membantu. Tapi kalau bantuan penuh seperti tadi. Atau kalau bantuan minimal ya, dorong tangan, angkat kepalanya, dorong tangannya, Anda bantu minimal. Tapi pegangannya tetap seperti itu. Hanya itu tadi, bantuannya bisa maksimal, bantuannya bisa minimal, bantuannya bisa sedang, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang pasien sudah duduk. Nah, pada waktu duduk ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Anda menggesernya. Ya. Menggeser ke depan, ke belakang. Pertama yang bukan ke depan ke belakang, ke samping. Ke depan ke belakang juga penting ya. Paling penting mungkin ke depan ke samping yang tidak terlalu penting. Nah, bagaimana Anda menggeser ke depan? Ya. Maka kemudian Anda boleh melakukan cara yang mudah, yaitu dagu ketemu pundak seperti ini, kemudian Anda pegang pantatnya, kemudian Anda geser satu persatu seperti ini. Ya, mundur lagi. Atau Anda bisa melakukannya seperti ini. Anda miringkan ke satu sisi
sehingga bokong dan kaki yang ada di sini menjadi terangkat, tidak menumbuh berat badan. Anda masukkan tangan Anda di sini dan kemudian Anda tarik ke depan. Ke sisi yang satunya, kemudian masuk lagi, tarik ke depan. Bisa melakukan seperti itu. Sedangkan untuk mengembalikan ke belakang, mendorong ke belakang, Anda lakukan seperti ini, tidak menumpu. Tangan Anda kalau tadi gerakan ke depan itu dari sini ditarik ke depan, kalau sini kita masuk dari sini. Kita pegang di sini. Kemudian Anda dorong dengan paha Anda ini dan dengan tangan Anda berbarengan. Ya. Miringkan ke satu sisi yang lain, pegang di sini. Dorong ke sana sambil kemudian paha Anda juga mendorong. Ya. Untuk menaikkan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana Anda memindahkan pasien ini dalam posisi duduk ini ke kursi roda. Ya. Mungkin dari sebelah sana. Nah, turun dulu, bednya diangkatkan. Jadi pasien memerlukan transfer dan ambulasi pada posisi duduk ini ya. Transfer itu adalah memindah pasien yang kemudian kembali kursi roda ke bed. Nah, itu transfer. Sedangkan kalau ambulasi itu adalah perpindahan pasien yang menimbulkan atau disertai dengan perubahan jarak yang lebih jauh, yaitu ambulasi. Nanti ambulasinya bisa dengan kursi roda, bisa juga dengan menggunakan alat bantu di sini. Nah, kita akan melakukan transfer dulu, memindahkan pasien. Yang pertama adalah kita mau pindahkan pasien ini ke kursi roda. Kalau Anda mau memindahkan pasien ke kursi roda, itu kursi roda menghadapnya seperti ini ya. Jadi tidak boleh menghadapnya begini, atau juga tidak boleh hampir 90 derajat. Jadi sekitar 30 sampai 45 derajat dengan bed di sini membentuk sudut. Setelah itu kemudian kita kunci, jangan lupa. Ya. Jadi ini kursi roda yang tidak lengkap. Jadi kalau ada footrest-nya, maka footrest ini kita buka dulu. Ya. Buka. Nah, terus kemudian ya sudah siap untuk dipindahkan. Nah, bagaimana cara memindahkan pasien? Syarat yang pertama adalah pasien harus menapak dulu. Karena kalau pasien belum menapak, Anda berarti mengangkat pasien. Tapi kalau pasien sudah menapak, maka Anda tidak mengangkat, tapi menggeser. Nah, itu lebih mudah. Ingat, kalau kita prinsip transfer ya, angkat junjung pasien, maka prinsipnya adalah aman dan nyaman untuk pasien, aman dan nyaman juga untuk fisioterapisnya. Ya, jangan aman, nyaman untuk pasien, yaitu dengan cara digendong atau dijunjung, diangkat ke sini ya, fisioterapinya yang tidak aman. Ya, fisioterapinya capek, LBP dan seterusnya. Jadi aman, nyaman untuk pasien dan untuk terapis. Nah, sehingga kemudian kita geser sampai kaki pasien ini menyentuh lantai.
seperti ini sudah. Nah, berikutnya adalah Anda memberikan kuncian pada lututnya. Karena kalau Anda tidak lakukan kuncian, mungkin aja pasiennya terpeleset atau mungkin lututnya jadi belum bisa menumbuk berat badan ya, ini kemudian giving way atau kolap lututnya ya, pasien bisa jatuh. Nah, sehingga kita berikan kuncian. Nah, waktu mengunci itu bisa 2 tungkai kita kunci, jadi kita rapatkan kakinya, kemudian Anda kunci seperti ini. Nah, kunciannya itu mengandung unsur menjepit ke sana dan menekan ke belakang, sehingga kemudian kunciannya arahnya adalah ke sana, membentuk vektor ya. Jadi tekanan lutut fisioterapisnya itu menjepitnya ke sana ya, ini ke sana. Jadi ada unsur menjepit ke sini dan ada unsur menekan ke belakang. Boleh dua-duanya, ini lebih stabil. Boleh juga hanya salah satu sisi yang lumpuh ya, terserah. Nah, misalnya kita lakukan dua-duanya. Nah, kita jepit seperti ini. Cara yang pertama adalah dagu ketemu pundak. Kalau fisioterapis dan pasien ini tingginya kurang lebih sama, maka kemudian kita miringkan pasien ke depan, kita condongkan ke depan agar dagu pasien ketemu pundak kita dan dagu fisioterapi juga ketemu pundak pasien. Tangan pasien boleh merangkul fisioterapisnya, boleh juga rileks di samping tubuh seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kalau tangan Anda sampai boleh pegang bokongnya pasien, tapi kalau nggak sampai Anda boleh pegang sabu atau celananya pasien seperti ini. Ya, kemudian kita tidak mengangkat tapi menggeser. Yang kita lakukan adalah 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Bagiannya digeser. Oke, kembali. Ya, seperti itu. Atau mungkin Anda melakukannya dengan cara yang kedua. Kalau fisioterapinya pendek, ya fisioterapinya pendek, pasiennya tinggi, maka kemudian Anda melakukannya seperti ini. Ya Allah. Jadi fisioterapi masuk ke ketiak pasien, ya, seperti ini. Tangan boleh memegang celana, boleh juga pantat pasien. Kemudian sama kuncian pada lutut. Kemudian 1, 2, 3 kita geser. Ya Allah. Ya. Jadi sama sekali tidak mengangkat. Dan cara yang ketiga, ya balik dulu. Fisioterapinya lebih tinggi, pasiennya lebih pendek, gitu ya. Maka kemudian kita lakukan cara seperti ini. Nanti pasiennya dimasukkan ke ketiaknya fisioterapi. Terus Anda pegang perutnya ya, yang dipegang perutnya dengan cara memegangnya seperti ini. 1, 2, 3. Ya. Cara yang keempat. Oke banget ya. Nah, ini sekaligus juga melatih berdiri pasien stroke yang pertama kali, yang masih perlu dibantu penuh. Jadi belum bisa apa-apa, masih lumpuh total, itu sudah diberdirikan Pak. Iya, dibantu penuh. Ngapain Pak tergesa-gesa kayak gitu? Buat nanti aja. Jadi berdiri itu banyak manfaatnya ya untuk pasien. Asal dia kemudian sudah tanda vitalnya sudah stabil,
terus kemudian sudah mau duduk tidak ada pusing, walaupun dia lumpuh total, harus dilatih berdiri. Dibantu penuh. Karena dengan berdiri itu banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama, dia melatih menumbuh berat badan. Dengan menumbuh berat badan, dia akan mengaktifkan reseptor-reseptor yang ada di tunggai, proprioseptornya, reseptor tekanan, yang kemudian akan disampaikan ke otak. Ya. Padahal Anda tahu bahwa motorik itu dimulai dari sensorik. Ya. Terus kemudian dengan berdiri, maka kemudian menghilangkan gravitasi pada ekstremitas bawah, sehingga kemudian akan menurunkan spastisitas di ekstremitas bawah. Dengan berdiri, maka kemudian stepping reaction, refleks primitif yang ada pada bayi, yang kalau kemudian kakinya disentuhkan ke lantai, dia akan ada refleks untuk jejak, refleks untuk menumbuh berat badan, maka ini akan muncul, sehingga kemudian stimulasi untuk ekstremitas bawahnya itu akan lebih baik untuk merangsang terjadinya respon. Ya. Selain itu juga ada efek lain-lainnya ya, ada mencegah osteoporosis, kemudian dengan posisi tegak itu kapasitas pengembangan parunya lebih maksimal, dengan posisi tegak itu kemudian akan memberi kepercayaan diri pasien untuk pulih ya. Sama kuncian kita berikan pada lututnya, kemudian dagu ketemu pundak seperti ini, terus kemudian Anda pegang pantatnya kalau nyampe, tapi usahakan nyampe ya kalau ini, karena kita harus berdiri, jadi tidak sekedar celananya ya, tapi kita pantatnya. Maka kemudian yang kita lakukan adalah ya, pasien diminta untuk menyandarkan ya kepalanya ke tubuh fisioterapi. Kemudian dalam hitungan ketiga kita berdirikan. 1, 2, 3. Nah seperti ini. Jadi lututnya kita kunci ya, sehingga dia tidak akan kolap. Pantatnya kita tarik ke depan, kemudian badannya dicondongkan ke tubuh kita, sehingga pasien ini akan tegak. Mungkin dia akan bungkuk dan mau jatuh. Turunkan pantatnya mas. Turunkan ini. Nah seperti ini mungkin. Nah ini kita lakukan, tarik lagi ke depan. Kuncian pada lutut kita berikan ya. Nah kalau seperti ini dia bisa akan tegak ya. Nah ini yang kita lakukan, melatih berdiri pertama kali yang dengan bantuan penuh. Fisioterapinya harus ngalah agak sedikit, mencondongkan badannya ke belakang supaya pasien ini condong ke depan. Karena kalau dia condong ke belakang itu nanti ada kemungkinan jatuh dan berat bagi fisioterapisnya. Jadi kita lakukan seperti ini. Kalau posisinya tegak, maka berat badan itu akan diteruskan ke bawah. Tidak perlu ada kontraksi otot. Ya. Jadi pasiennya itu diem saja, dia akan berdiri tegak. Justru kalau kemudian dia keseimbangannya terganggu atau kemudian dia mencoba melawan, itu malah reaksinya enggak karuan ya. Fisioterapinya juga menjaganya supaya tidak jatuh menjadi lebih berat. Oke, jadi itu memberdirikan pasien yang pertama kali. Nah, kalau kita mau pindah ke sana, maka kemudian kita lakukan adalah seperti ini. Kita geser kakinya seperti ini dan geser tubuhnya seperti ini. Ya. Setelah di depan kursi, maka kemudian yang kita lakukan adalah membuat pasien ini membungkuk atau memfleksikan hipnya seperti ini. Ambil ininya kita pegangi,
kemudian kita pegang pantatnya, kita turunkan perlahan-lahan. Jadi ini cara transfer yang keempat, sekaligus melatih berdiri yang pertama kali yang perlu dibantu penuh. Kadang-kadang fisioterapinya minta bantuan keluarga pasien untuk menjaga di belakangnya. Transfernya itu kemudian agak jauh, misalnya dari bed sini mau ke bed sini. Pak, pindahkan ke kursi roda sampai di sini, terus pindahkan ini ke sini. Kalau jaraknya jauh ya kita lakukan seperti itu ya. Jadi kita pindah ke kursi roda, terus kemudian kita dorong, terus kemudian kita transfer ke sini. Tapi kalau jaraknya nanggung seperti ini, biasanya kita angkat langsung. Ya, kita angkat langsung. Nah, kalau seperti itu, maka kemudian butuh 2 orang. Ya, butuh 2 orang. Oke, bantu Mas. Nah, ini dimundurkan ke sana rodanya. Kita mau pindahkan ke sini ya. 2 orang. Kayak pakai ini. Ikut yang Kita play yang mengangkat pasien dengan cara dibopong, tapi 2 orang. Pak, 1 orang aja kuat Pak saya. Ya itu tadi prinsipnya aman dan nyaman untuk fisioterapisnya juga ya. Anda merasa kuat, Anda bopong seperti itu, terus kemudian sehari bopong 5 orang ya mungkin ya bopong. Ya tangannya di sini, tangan saya di sini, tangan saya di sini, tangannya juga masuk di sini, sampai di sini. Terus dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Jadi kita melakukan seperti ini, kemudian kita taruh di sini. Ya. Jadi tidak berat karena kita mengangkatnya 2 orang. Ini seperti ini aja ya. Nah, kita sedangkan seperti ini, kemudian tangan fisioterapinya masuk, memegang tangannya pasien seperti ini. Kemudian dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Boleh. Jadi pundak fisioterapinya masuk ke ketiak pasien, ya, masuk ke ketiak pasien. Jadi akan seperti ini. Kita jepit pasiennya. Ya, kamu mendorong ke arah saya mendorong ke arah kamu. Ini tidak dipegang kakinya. Pegangnya dari bawah. Dari sini, dari atas. Oke, ini bisa bebas. Kita jepit. Kemudian dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Jepit terus. Kamu dekat ke arah saya. Ini nggak usah pegang, nggak apa-apa. Latihan dalam posisi duduk. Nah, agak ke belakang. Nah, apa saja latihan yang bisa dilakukan dalam posisi duduk? Ini kemudian yang paling penting itu adalah keseimbangan. Setelah nanti keseimbangannya kita latih, maka kemudian kita akan melatih fungsi ekstremitas atas dalam posisi duduk. Kemarin sudah beberapa latihan di fungsi ekstremitas atas dalam posisi tidur terlentang. Dan kemarin saya katakan tidak usah terlalu banyak ya latihan ekstremitas atas dalam posisi tidur terlentang, karena orang normal pun jarang beraktivitas pada posisi tiduran. Tapi duduk maka aktivitas itu banyak.
Ya, seperti Anda saat ini menulis center of mass atau center of gravity terhadap base of support, ya. Jadi COG terhadap BOS, ya. Dimana prinsip sederhana dari keseimbangan adalah semakin lebar base of support semakin stabil, semakin rendah tinggi dari center of gravity juga semakin stabil. Nah, kalau kemudian Anda melihat, ya, pasien stroke itu kemudian duduknya seperti ini, misalnya ya, wah ini keseimbangannya terganggu. Kenapa kok keseimbangannya terganggu? Karena tubuh sebelah kirinya lumpuh, Pak. Karena dia ada spastik, Pak. Nah, itu jawabannya seperti tadi yang saya sampaikan. Itu jawaban orang awam. Kenapa ada gangguan keseimbangan? Yang disebut dengan seimbang itu gimana? Selalu melatih pasien stroke itu kita harus tahu normalnya bagaimana. Ya. Kita tahu tidak normal, ya kalau kita tahu normalnya. Kalau normalnya aja kita tidak tahu, masa kita mengatakan ini tidak normal? Ya, tidak normal itu adalah penyimpangan dari keadaan normal. Kan seperti itu. Ya, Anda harus tahu normalnya. Normal orang duduk yang tegak itu seperti apa? Bahu sama tinggi, pelvic sama tinggi, dan kemudian tumpuan pada base of support itu merata. Misalnya seperti ini ya, kita tangannya tidak masuk, seperti ini tidak bisa masuk. Di sini juga kita tes sama. Mungkin kalau kasurnya empuk, di sini kita lihat lengkungan kasurnya yang melekuk ternyata sudah simetris kanan dan kiri. Berarti tumpuannya antara pantat kanan dan pantat kiri ini sudah seimbang. Pelviknya sama tinggi, bahunya sama tinggi, telinga sama tinggi, maka itu adalah seimbang. Kalau dilihat dari depan. Kalau dilihat dari samping, yang disebut dengan tegak, itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya pendulum ya, benang yang kita kasih pemberat, terus benang itu batunya kita jatuhkan di sini, benang itu lewat di belakang telinga, maka benang ini akan melewati sendi bahu, melewati lengkungan lordosis lumbal, dan kemudian di sendi panggulnya. Tapi kalau posisinya seperti ini, ya, kita taruh di belakang telinga benang ini, dia jatuhnya di sini. Nah, ini berarti dia membungkukkan badan atau tidak tegak. Ya. Maka yang disebut dengan tegak itu adalah seperti ini. Kenapa tegak ini kemudian kita anggap paling benar, paling efektif? Karena kalau sudah tegak seperti ini, maka hampir tidak perlu kontraksi otot untuk mempertahankan posturnya. Sehingga dia akan duduk lebih lama, resiko pegel, resiko terjadi cedera, entah itu pada ototnya atau nanti juga pada struktur tulangnya, itu akan menjadi lebih kecil. Dan untuk pasien stroke dengan posisi tegak seperti ini tidak menstimulasi munculnya pola-pola sinergis. Ya, sehingga ini yang harus kita latih. Posisi yang seperti ini. Tegak seperti ini. Nah, misalnya kalau ada pasien stroke yang kemudian posisinya membungkuk seperti ini, atau posisinya membungkuk dan miring seperti ini, ya, ini lumpuh. Kita suruh tegak, pandang ke depan, tegaknya hanya begini. Ya. Ini kita lihat ya, ada banyak masalah dan harus kita perbaiki.
Terapi yang pertama apa? Kita beritahu, ya kita beritahu, Pak. Apabila depannya kita kasih cermin lebih bagus ya, Pak coba lihat di cermin. Bapak duduknya kenapa seperti itu? Kok miring seperti itu? Coba duduk yang tegak. Ya, tumpuannya di sini kanan dan kiri sama. Di sini panggulnya tingginya sama. Di sini baunya tingginya sama, telinganya sama tingginya. Coba Pak lakukan. Pasien kemudian bisa ya membetulkan posisinya sendiri, hanya kita beritahu. Dan kemudian kita ganggu, Pak, tahan kembali ke posisi semula, tetap tegak Pak ya, tahan kembali ke posisi semula, jangan sampai jatuh. Bisa, ya sudah selesai. Ternyata permasalahannya selesai hanya dengan cara diberitahu. Ya, oh, gampang Pak melatih pasien stroke hanya diberitahu. Mungkin selesai dengan cara diberitahu. Terutama kalau pasiennya kognitifnya tidak terganggu ya, jadi dia paham apa yang kita minta ya, dia juga punya motivasi, dia juga punya supaya bisa melihat cermin dengan benar ya. Kadang-kadang pasien melihat cermin itu juga malah bingung. Seperti Anda. Yang kedua, setelah Anda beritahu, ternyata pasiennya tetap tidak bisa, atau dia bisa tapi begitu Anda ganggu, kembalinya itu tidak tegak, kembalinya miring lagi. Wah, berarti ini diberitahu nggak cukup ini. Jadi saya harus sampai cara yang kedua, yaitu memfasilitasi. Ya, mungkin Anda melakukannya sama sisi. Nah, mungkin Anda bisa melakukan beberapa teknik fasilitasi. Mungkin Anda bisa menegakkan pasien dengan cara seperti ini dulu. Ya, mungkin pelviknya dulu. Selalu kalau ada gangguan keseimbangan, itu yang kita lihat base of supportnya dulu ya, atau dari bawah kemudian ke atas. Jangan melihat atasnya dulu. Ya, pasiennya miring seperti ini, Anda minta telinganya sama tinggi Pak, telinganya sama tinggi. Nah, telinganya sudah sama tinggi nih, ininya masih salah. Sehingga jangan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas. Mungkin saja bawahnya ini kita perbaiki, ini sudah terperbaiki semua. Ya. Tapi kalau Anda perbaiki dari atas, belum tentu akan memperbaiki semua. Nah, yang pertama Anda bisa melakukan fasilitasi pelvic tilt, pelvic tilting. Ya, mungkin dia membungkukkan badannya itu karena ini. Ya. Jadi kita tegakkan dengan cara seperti ini. Ya. Mungkin dia membungkuknya itu begini. Kita tegakkan dengan cara tilting ke posterior ya. Yang depan ini ke arah posterior, yang belakang ini ke arah atas dan ke anterior. Jadi kita lakukan seperti ini. Kalau gerakan kebalikannya, kita memfasilitasi membungkukkan badan seperti ini. Kita fasilitasi di sini. Mungkin juga kemudian kita fasilitasi untuk tegaknya itu di sini. Kita pegang seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Kita lakukan stretching juga bisa. Seperti ini ya.
Atau bisa juga kita fasilitasi, misalnya posisi dia membungkuk pasiennya, ini kita pegang pada sternumnya, ya, sternum yang bawah ya. Kemudian kita gerakkan ini ke atas, ya. Jadi kita gerakkan ke atas sambil tekan ke belakang. Sedangkan yang di belakang itu dari atas turun ke bawah dan didorong ke depan. Ya. Jadi pasiennya bungkuk seperti ini, kita lakukan adalah seperti ini, depan dan belakang ya. Kemudian pasien akan tegak. Sedangkan kalau kita melakukan gerakan kebalikannya, pasien akan membungkukkan badan. Atau mungkin cara yang berikutnya lagi, pasien yang membungkuk ya, itu kemudian kita beri penyanggaan bagian belakangnya seperti ini. Kemudian baunya kita buka ya. Mungkin juga bisa semuanya kemudian kita lanjutkan dengan beberapa teknik stretch stimulus. Nah seperti ini, tegakkan badannya, tegakkan badannya. Ini beberapa fasilitasi ya, atau bantuan. Fasilitasi itu bantuan yang memudahkan pasien untuk melakukan gerakan. Jadi kita bisa lakukan teknik-teknik fasilitasi untuk kemudian pasien bisa tegak. Nah, mungkin dengan cara fasilitasi kemudian sudah tegak dan kemudian kita ganggu, pasien nggak jatuh dan bisa kembali ke posisi tegak, maka sudah selesai juga. Jadi selesainya dengan cara difasilitasi, dibantu. Yang pertama diberitahu, yang kedua difasilitasi. Difasilitasi ternyata masih aja belum bagus, berarti ini perlu latihan khusus. Ya, jadi diberitahu dan difasilitasi masih belum benar, perlu latihan khusus. Nah, misalnya pasien miring ke sana begini, ya, lumpuh yang sebelah kiri, maka analisis Anda mengatakan bahwa Pak, sini lebih kuat daripada di sini, karena posisinya miring ke sana. Apakah benar? Ternyata tidak. Kenapa dia miring ke sana? Yang kuat sebetulnya di sini, karena di sini kuat, dia akan menarik tubuh ke sana, dan dia juga duduknya pada sisi yang sehat di sini ya. Ini lebih kuat. Kok ini memendek, Pak? Kalau memendek kan ototnya berkontraksi, kalau memanjang kan ototnya terulur, lebih lemah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih kuat, dia akan jatuh ke sana dan juga tumpuannya kan ke kanan. Nah, dia mencari keseimbangan. Nah, keseimbangan itu didapatkan dengan cara mengkontraksikan otot di sini, berkontraksi secara memanjang, mendorong tubuh ini ke sana, supaya berat tubuh di sebelah sini dan berat tubuh di sebelah sini itu jadi seimbang. Sehingga pasien duduk seperti ini, itu perasaannya pasien dia sudah duduk tegak, sudah seimbang. Nah, ini yang harus kita betulkan. Jadi kita bisa memanfaatkan penglihatan untuk melatih keseimbangan ya, dan juga kita bisa memanfaatkan fungsi pengaturan di otak untuk memperbaiki keseimbangan ini. Maka yang seperti ini kemudian kita minta pasien ini untuk menaikkan tonus otot di sini. Caranya gimana? Justru latihannya ke sana. Coba Pak, meraih sejauh mungkin ke sana.
terus, jangan sampai jatuh. Nah, ini tetap di atas di sini, jangan sampai jatuh. Nah, tidak boleh diletak, tidak boleh ditaruh. Maka kemudian otot di sini berkontraksi, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh ke sana. Jangan berpegangan. Jadi ini di atas, melayang, tahan, melayang di sini. Ya, maka otot di sini berkontraksi. Nah, ini kemudian kita ulang-ulang seperti itu. Maka otot di sini yang berkontraksi terus-menerus dengan cara seperti itu, tonusnya akan meningkat. Kalau tonusnya meningkat, mungkin kiri kanan jadi sama, maka mungkin dia kemudian akan mudah kita fasilitasi dan kemudian duduknya bisa tegak. Nah, fisioterapi yang nggak paham itu kemudian ini latihan keseimbangan, Pak. Latihan ke sana, terus latihan ganti ke sini. Ini belum bisa dibantu ke sini. Kemudian latihan ke sana. Ini latihan keseimbangan kasar yang tidak tahu mau melatih apanya, nggak tahu. Pokoknya keseimbangan. Mungkin bagi pasien dia tidak bisa membedakan antara fisioterapis yang tahu dan fisioterapis yang pokoknya asal melatih. Tapi fisioterapi ini antara yang tahu dan yang tidak tahu itu baru ketahuan kalau ditanya, kamu melakukan latihan seperti ini untuk apa? Latihan keseimbangan, Pak. Tumpuan berat badan, ya. Di sini tangan kita nggak bisa masuk, di sini mendelong lebih besar, ya. Nah, ini dia duduknya di sisi yang sehat seperti ini, miringnya ke sisi yang sakit seperti ini. Karena reaksi keseimbangan. Dia duduknya di sini mau jatuh ke sana supaya tidak jatuh, maka kemudian tubuhnya didorong ke sini. Ini memperbaikinya gimana? Ya duduknya ini kita minta untuk duduk yang seimbang, ya. Berat badan ditumpukan pada pantat sebelah kiri. Supaya dia mau bertumpu pada pantat sebelah kiri, mungkin kita akan melatih pasien untuk meraih ke sana. Loh, ini juga meraih ke sana dilatih, Pak. Tadi meraih ke sana. Tapi tujuannya beda ya. Meraih ke sana tadi untuk mengaktifkan di sini. Ini meraih ke sana supaya duduknya alasannya bisa macam-macam, tapi yang penting latihannya ke sana dan ke sana toh, Pak. Ya sudah gitu aja. Clinical reasoning nggak penting ya. Yang penting latihannya. Meraih ke sana dan ke sana toh, Pak. Ya sudah itu aja. Gitu. Ya, banyak fisioterapi yang seperti itu. Nah, sehingga mungkin dengan kita perbaiki tumpuannya, kita perbaiki tonus di sininya, ya maka keseimbangannya akan membaik. Dan kemudian kalau kita melatih keseimbangan, ya melatih keseimbangan, kita harus selalu meningkat ya. Prinsipnya harus selalu meningkat. Nah, peningkatan latihan keseimbangan itu seperti apa? Kalau Anda lihat tadi ya, keseimbangan dipengaruhi oleh base of support, dipengaruhi oleh tinggi dari line of gravity. Maka kemudian Anda bisa sempitkan bidang tumpunya. Semula seperti ini bisa, maka kemudian tempat duduknya digeser ke depan. Yang semula di sini base of supportnya luas, apalagi kalau kakinya bisa menumbuh gitu ya, base of supportnya kan luas. Peningkatannya base of supportnya dikecilkan, panjatan kakinya dihilangkan sehingga kakinya gantung seperti ini, berarti base of supportnya mengecil. Maju ke depan, base of supportnya semakin kecil, kakinya disilangkan begini, base of support pada posisi duduk seperti ini. Pada waktu Anda melatih fungsi ekstremitas atas dalam posisi duduk, maka banyak tujuan itu sekaligus tercapai. Anda minta waktu ini Anda latih, pasiennya duduk dengan tegak. Berarti Anda melatih keseimbangan duduk saat ekstremitas atas beraktivitas. Anda juga melatih daya tahan duduknya. Ya. Kalau Anda suruh seperti ini duduk diam 30 menit,
nggak mau dia, nggak tahan dia duduk diam 30 menit. Tapi Anda minta duduk diam seperti ini tegak sambil tangannya Anda beri aktivitas, maka kemudian secara tidak disadari karena dia asik beraktivitas, maka kemudian keseimbangan duduknya akan dilatih, daya tahan duduknya akan dilatih. Nah, sebetulnya latihan yang seperti itulah yang diharapkan untuk pasien stroke ya. Satu kali latihan banyak manfaat. Jadi ini efektif ya, efisien ya. Satu latihan, satu aktivitas banyak manfaat. Misalnya Anda melatih hanya melatih keseimbangan, itu Anda mungkin pakai tangan yang sehat seperti ini. Yang ini kemudian diletakkan jauh ya, sehingga kemudian waktu dia meraihnya ada keseimbangan yang terganggu ya. Diambil, bukan, kemudian ditaruh di sini pakai tangannya yang sehat. Ini tangan yang sakit belum bisa bergerak. Nah, keseimbangannya luar biasa terganggu ya. Mengambil benda dari bawah ditaruh ke atas, mengambil benda yang jauh di belakang ditaruh di tempat yang lain. Ini belum dilatih, baru melatih keseimbangan. Tapi ini mau melatih keseimbangan dan fungsi ekstremitas atas, pakai tangannya yang sakit. Belum bisa dibantu dengan tangannya yang sehat. Belum bisa memegangnya dibantu dengan tangan yang sehat. Itu tangan yang sehat memegang tangan yang sakit untuk kemudian menggenggam seperti ini, kemudian ditaruh di sebelah sini. Melatih fungsi ekstremitas atas, melatih keseimbangan, melatih daya tahan duduk, melatih konsentrasi dan atensi. Bahkan kalau ini kemudian permainan puzzle misalnya ya, potongan-potongannya Anda taruh di sini, tempat dia menatanya Anda taruh di sini. Maka kemudian saat meraih ke sana keseimbangannya terganggu, meraih dengan ekstremitas atas yang sakit, berarti melatih fungsi ekstremitas atasnya. Melatih puzzle yang kecil-kecil berarti melatih fine koordinasi pada tangan. Dan kemudian menata puzzle menjadi gambar berarti melatih memorinya, melatih konsentrasinya. Pada saat yang bersamaan banyak manfaat didapatkan ya. Misalnya juga memindahkan barang yang warnanya berwarna-warni, jumlahnya beraneka ragam ya jumlahnya. Maka Anda bisa minta, coba ambil bola yang berwarna merah sejumlah 8, kemudian taruh di sebelah sini. Misalnya di sini ada tempat kayak bola pingpong itu ya, dimasukkan di situ. Anda melatih konsentrasi, mengenali. Ini aja saya masih general ya latihannya. Kalau masuk satu persatu metode pendekatan, wah itu lama sekali. Jadi nanti kalau Anda sudah lulus, nanti mungkin ada pelatihan bubat, pelatihan PNF, pelatihan motor learning program, pelatihan CIMT. Itu metode-metode pendekatan khusus pada pasien stroke. Masih banyak. Kok dulu waktu kuliah nggak diajarkan ya? Bukannya nggak diajarkan, nggak ada waktunya. Sehingga saya ini istilahnya apa ya? Pendekatannya dengan metode pendekatan yang umum, yang kadang-kadang mencomot dari berbagai metode pendekatan khusus. Oke, berikutnya latihan duduk ke berdiri. Ya, mungkin ini kita pinggirkan ya. Kursi aja. Nah, sebaiknya Anda kalau
pasien itu tidak dari bed ya, Anda pindahkan dulu ke kursi, terus nanti latihan duduk berdirinya itu dari kursi. Nah, duduk berdiri ini juga Anda harus tahu biomekanika duduk berdiri yang Isok, benar, isok, ya. isok. Sehingga Anda kemudian tahu prinsip-prinsip melatih pasien untuk duduk. Oke, mungkin saya perhatikan dulu ini duduk di mana. Nah, ini juga sama, yaitu bagaimana orang normal melakukannya dan bagaimana orang stroke itu melakukannya. Ada kesenjangan apa di situ? Nah, kesenjangan ini yang akan kita perbaiki supaya pasien stroke ini bisa melakukannya seperti orang normal. Jadi yang pertama, orang duduk ke berdiri itu pada hakikatnya adalah menggeser center of gravity dari posisi duduk itu jatuh di bawah pantat menjadi kalau orang berdiri itu di antara dua kaki. Ya. Sehingga kalau jaraknya jauh, jarak antara pantat dan kaki itu jauh, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk berdiri karena menggesernya jauh. Tapi kalau Anda dekatkan ya, pantat Anda dengan dua kaki Anda dekatkan, maka berdiri itu menjadi lebih gampang. Sehingga kalau Anda melatih duduk berdiri, pasiennya masih duduk jauh di belakang seperti ini, pasti lebih berat untuk berdiri. Yang pertama itu. Yang kedua, orang duduk berdiri itu akan lebih mudah kalau dia berdiri dari tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang rendah. Sehingga kalau Anda melatih pasien stroke pertama kali duduk berdirinya jangan dari kursi yang rendah, apalagi sofa yang kalau didudukin ambles, berat sekali benar. Makanya itu tadi tidak dianjurkan duduk berdiri latihannya itu dari kasur, tapi dari kursi. Karena fungsional orang duduk berdiri ya biasanya dari kursi juga. Kemudian yang ketiga, kalau Anda memerintahkan pasien, Pak ini baru pertama kali latihan ya, latihannya pelan-pelan saja Pak ya, pelan-pelan. Maka begitu ini naik pelan-pelan, maka gravitasi menarik ini ke belakang terus. Berat sekali kalau Anda pelan-pelan. Tapi kalau Anda melakukannya dengan cepat, maka ada gaya dorong, gaya akselerasi, ada momentum yang kemudian dan gravitasi kan tidak lama menariknya, sehingga lebih mudah. Jadi kalau Anda memberi apa-apa, Pak, duduk berdirinya pelan-pelan, nah itu salah. Terus kemudian yang berikutnya, kalau duduk berdiri, sebaiknya besok supportnya juga lebar ya, karena ini pertama kali latihan. Jadi jangan terlalu sempit seperti ini. Tapi juga nggak perlu sampai lebar sekali, juga nggak perlu. Ya, biasanya cukup sejajar dengan hipnya ya, seperti ini, sekitar 15 cm jarak. Terus kemudian kaki yang sehat tidak boleh ditarik ke belakang, karena kalau kaki jangan sampai terlalu lebar ya, cukup kaki sejajar ya. Kadang-kadang kita melatih sensasi menapak juga, misalnya dengan cara kita ya mencontohkan seperti ini. Mungkin juga kita kasih kain yang kita suruh injak pasiennya, kemudian kainnya kita tarik, injak dengan kuat Pak, supaya kainnya nggak bisa saya tarik, contohkan ke sisi yang sehat dulu. Nah, seperti itu untuk melatih penumpuan di sini.
Kemudian kita latih tadi ya, membungkukkan badan. Membungkukkan badannya tidak boleh seperti ini. Ini membungkukkan badan benar. Yang kita minta sebetulnya adalah fleksi hip. Jadi badannya tetap lurus, tapi kemudian badannya hipnya difleksikan. Pak, fleksi hip itu ini Pak, fleksi hip kan bisa juga ininya diam yang bergerak ini juga fleksi hip. Nah setelah itu kemudian boleh pasien seperti ini klapsen. Biasanya sisi yang sakit itu jempolnya kepegang ya kalau klapsen. Nah seperti ini, jadi jempol yang sakit itu kepegang dengan erat. Kita akan melatih seperti ini, bukan badannya seperti ini ya, lagi sejauh mungkin ke depan. Nah setelah itu kemudian kita bungkukkan ke depan, angkat pantatnya sedikit up, tahan, kemudian letakkan, kembali tegak. Nah sekarang kita mulai Pak ya, mungkin lututnya masih perlu kuncian ya. Tapi kadang-kadang kita kunci begini, ini nanti kakinya bergerak ke belakang sehingga kemudian kita kunci dari depan, tapi juga kita tahan belakangnya juga ya, seperti ini. 1, 2, hop, berdiri. Begitu berdiri Anda harus bisa mengantisipasi semua kemungkinan ya. Kalau ini diam hop sampai jauh ke depan seperti ini ya, kita dorong kembali ke belakang, kemudian kita dorong pantatnya ke depan, kita kunci lututnya seperti ini. Pasien mau jatuh, kita harus siap dengan merangkul seperti ini. Kalau Anda tidak kuat lagi, ini dilepaskan, Anda merangkul seperti ini. Jadi Anda harus mengantisipasi segala kemungkinan. Kunci lutut. Nah ini latihan duduk berdiri yang lebih mandiri. Kalau latihan duduk berdiri di sini, ini latihan yang pertama kali Anda lakukan untuk melatih berdiri pasien. Ya, oke. Seperti itu untuk duduk berdiri. Kalau pasien sudah semakin mahir dan tidak membutuhkan kuncian lutut lagi, maka kemudian Anda bisa melakukan banyak variasi pengulangan ya, latihan duduk berdiri. Dan tidak kalah pentingnya adalah duduk dari berdiri. Jadi sudah berdiri Mas. Nah, biasanya aba-abanya adalah bungkukkan badannya. Bungkukkan badannya itu fleksi hip ya. Kemudian tekuk kedua lututnya, turunkan pantatnya pelan-pelan dan kemudian ditaruh. Ya. Tidak boleh kemudian menjatuhkan dengan keras. Ya, jadi bungkukkan badannya, tekuk lututnya, kemudian turunkan pantatnya pelan-pelan. Jadi tidak hanya duduk ke berdirinya, tapi berdiri ke duduknya juga harus benar. Oke. Nah sekarang sudah berdiri pasiennya. Ya. Maka kemudian kita akan melatih latihan-latihan pada posisi berdiri. Yang pertama adalah masalah keseimbangannya, sama seperti duduk tadi ya, masalah keseimbangannya. Jadi kalau berdiri yang seimbang, telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pelvik sama tinggi, berat badan ditumpuk oleh kedua tungkai sama besarnya. Taunya gimana Pak? Mungkin Anda pakai timbangan ya, satu timbangan diinjak kaki kanan, satu timbangan diinjak kaki kiri. Kalau beratnya 70, mestinya adalah 35 dan 35. Tapi kalau kemudian sisi yang sehat itu 60 kilo, sisi yang sakit hanya 10 kilo, nah ini masalah ya. Jadi kita harus melatih penumpuan berat badannya supaya seimbang dulu. Caranya gimana? Sederhana saja, mungkin kita masih memegang pasien seperti ini. Kenapa pegangannya seperti ini? Karena kemudian ini bisa